selamat datang di podcast Tekotek. Hari ini kita bakal ngobrolin dua karya luar biasa dari Andrea Hirata dengan judul Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi. Dua cerita yang bukan cuma soal mimpi-mimpi besar, tapi juga tentang perjuangan, persahabatan, dan harapan. Di episode ini, kita bakal kupas tema besarnya, unsur-unsur menarik, puncak konfliknya, sampai pesan inspiratif yang bisa banget buat nemenin perjalanan hidup kita. Siap-siap ya, karena selain ngobrol seru, kita juga bakal bongkar puncak konfliknya, gali pesan inspirasinya, sampai nanti tutup dengan kesimpulan yang bikin lo semua mikir keras sambil senyum tipis. Nah guys, langsung aja nih kita mulai dari tema besar kedua film ini yang bakal dibedah sama tamu kita, Payan Grace Marta. Grace, boleh banget nih spill ke kita apa sih tema utama yang kamu tangkap dari Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi? Oke, jadi di sini saya akan ngebahas antara dua tema dari film ini. Kalian udah tahu belum sih filmnya? Yaitu Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi. Oke, sebelumnya itu kita bahas ke film yang pertama, yaitu Laskar Pelangi. Tema utama dari film ini itu tentang persahabatan nih teman-teman. Selain persahabatan, semangat belajar dan keberanian bermimpi juga tema dari film ini, tema utama dari film ini. Meskipun hidup dalam keterbatasan, kita mengikuti perjalanan sekelompok anak di Belitung yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan. Meskipun ya kondisi sekolahnya mereka itu sangat terbatas, fasilitas yang kurang, bahkan masalah kemiskinan yang menghantui mereka. Namun dari antara itu semua, meskipun dengan kekurangan mereka semua itu, mereka tidak kehilangan semangat belajar untuk belajar dan bermimpi. Wah, keren banget ya tema dari Laskar Pelangi ini. Film yang kedua kita lihat juga, yaitu Sang Pemimpi. Dari Sang Pemimpi ini melanjutkan kisah Ikal dan Lintang nih. Kalian masih ingat gak film Sang Pemimpi? Tetapi kali ini tuh lebih fokusnya pada mimpi yang besar, ambisi, akademik, dan pengorbanan. Tema utama dari film Sang Pemimpi ini itu menceritakan bagaimana mimpi itu diuji dan bagaimana perjuangan untuk mewujudkannya tidaklah mudah. Seperti si Ikal, tokoh dari film ini, yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Nah, dia ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri menghadapi berbagai rintangan, mulai dari persaingan beasiswa hingga tekanan untuk sukses dalam dunia yang luas dan penuh tantangan lain. Salah satu tema yang lebih kuat dari film Sang Pemimpi ini itu adalah pengorbanan. Pengorbanan demi mencapai cita-cita. Ini adalah salah satu tema yang paling kuat dari film Sang Pemimpi ini. Di sini kita melihat si Ikal bersama teman-temannya itu harus membuat keputusan yang sulit. Nah, seperti kita tahu ya, membuat keputusan yang sulit itu sangat benar-benar sulit teman-teman. Bahkan terkadang harus mengorbankan sesuatu yang berharga untuk mencapai tujuan mereka. Jika kita lihat dari kedua film itu sama-sama mengangkat tema tentang mimpi kan ya, mimpi yang besar dan perjuangan. Itu sudah sangat terlihat dari kedua film ini. Namun ada perbedaan yang cukup signifikan nih menurut saya dari cara kedua film ini menghadapinya. Yaitu yang pertama tadi film Laskar Pelangi. Film Laskar Pelangi ini lebih mengedepankan tema persahabatan dan semangat belajar dalam menghadapi kesulitan. Sedangkan mimpi di Laskar Pelangi lebih bersifat impian kolektif. Mereka semua tuh bermimpi bersama-sama, berjuang bersama, meskipun ya kehidupan mereka terbatas, meskipun mereka tahu keterbatasannya di mana. Di sisi lain, di Sang Pemimpi itu lebih fokus pada individu. Nah, individu yang bagaimana impian itu diuji dalam dunia yang kompetitif dan penuh tekanan. Dalam film ini, kita melihat bahwa mimpi besar membutuhkan pengorbanan pribadi yang lebih besar. Si Ikal dalam tokoh film Sang Pemimpi harus menghadapi kesulitan yang konkret dan nyata seperti persaingan beasiswa dan ketidakpastian di masa depan. Nah, jadi setelah saya bahas yang tadi tuh, kesimpulan tema dari kedua film Sang Pemimpi dan Laskar Pelangi ini secara keseluruhan itu menurut saya, meskipun tema yang diangkat oleh Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi itu sebenarnya hampir sama, keduanya itu memiliki fokus yang berbeda. Laskar Pelangi lebih menyorot semangat kolektif dan keberanian bermimpi meskipun dalam keterbatasan. Sementara film Sang Pemimpi itu menunjukkan perjuangan pribadi dan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mewujudkan mimpi yang besar. Itulah perbandingan tema antara Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi. Jadi teman-teman, keduanya itu memberikan kesan yang sangat kuat dan menginspirasi kita untuk terus bermimpi, belajar, dan berjuang. Meskipun menghadapi segala rintangan, ya kita tetap harus berjuang. Oke, jadi sekian menurut saya perbandingan antara tema dari film Sang Pemimpi dan
Laskar Pelangi, begitu. Oke, keren banget ya Grace. Iya Kak. Gue tuh langsung kebayang tuh suasana Belitung yang penuh warna dan mimpi-mimpi tinggi. Nah, selanjutnya nih, kalau ngomongin tema, rasanya kurang afdol kalau kita nggak kupas unsur-unsur keren dalam filmnya. Kita ada tamu lain nih, yaitu Alicia Olga. Lanjut dong, menurut lo unsur apa sih yang paling nendang dan bikin dua film ini jadi legend banget? Nah, tadi kan Grace udah jelasin tentang unsur tema dari kedua film tersebut. Sekarang, aku mau mendalami unsur tersebut. Kita lanjut ke tokoh dan penokohan. Nah, di Laskar Pelangi, tokoh utamanya adalah Ikal, seorang anak sederhana penuh semangat belajar. Ada juga Lintang yang sangat cerdas, Mahar yang kreatif, dan Bu Muslimah, guru yang penuh dengan kasih sayang. Sedangkan di Sang Pemimpi, tokoh utamanya tetap Ikal, namun di sini dia sudah remaja, ditemani Arai yang optimis dan Jimron yang polos namun setia kawan. Untuk alur ceritanya, kedua film ini menggunakan alur campuran, ada maju dan ada mundur. Di sini kita diajak melihat perjalanan mereka dari kecil hingga mereka remaja dengan menghadapi berbagai tantangan sampai pada akhirnya berhasil meraih sebagian dari mimpi mereka. Kalau soal latar utama kedua film ini adalah di Belitung, sebuah pulau indah dengan latar kehidupan masyarakat sederhana, penuh tantangan ekonomi, namun kaya dengan keindahan alam dan budaya. Selanjutnya, gaya bahasa dalam kedua film ini sangat sederhana, penuh dengan kalimat motivasi dan banyak diselipkan humor yang membuat cerita tetap ringan walaupun syarat makna. Oke, terima kasih atas penjelasannya Alicia. Ya, sama-sama. Dengan penokohan yang menarik banget ya guys ya. Nah, selanjutnya nih kita ada tamu lain yang akan membahas puncak masalah dari film tersebut. Habis bahas unsur, kita ngebahas konflik nih. Karena tanpa masalah hidup tuh kayak makan Indomie tanpa bumbu ya kan? Hambar banget. Oke, langsung aja kita lempar pertanyaan ini ke Muhammad Akbar. Apa sih puncak masalah yang jadi titik klimaks di Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi? Oke, jadi puncak masalah dari film Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi itu berbeda. Tapi keduanya ada sedikit persamaan nih, seperti tentang kehidupan dan pendidikan. Nah, puncak masalah dari film Laskar Pelangi itu terjadi saat SD Muhammadiyah Gendong hampir ditutup karena kurangan murid dan terkadang dianggap tidak layak. Bahkan ada tekanan dari pihak elit seperti SD PN Timah dan masyarakat yang memandang rendah mereka. Dan puncaknya itu saat Ikal dan kawan-kawan berhasil menunjukkan bahwa mereka punya potensi, terutama karena kemenangan Lintang dalam lomba cerdas cermat melawan sekolah unggulan. Oke, selanjutnya itu ada puncak masalah dari film Sang Pemimpi. Jadi puncak masalah muncul saat Ikal, Arai, dan Jimron menghadapi kenyataan bahwa mimpi mereka untuk sekolah dan kuliah di luar Belitung, bahkan di luar negeri, tidak mudah dicapai, seperti adanya hambatan ekonomi, restu keluarga, dan perjuangan keras. Puncaknya adalah saat Ikal dan Arai harus berpisah dari keluarga dan berani keluar dari zona nyaman untuk mengajar pendidikan di luar daerah. Ini menjadi momen emosional karena penuh ketidakpastian dan pengorbanan besar. Lah, menurut lu gimana sih keluar dari zona nyaman? Gue sendiri sih rasanya berat banget, apalagi harus jauh dari keluarga. Jadi gak ada yang bisa bikin sarapan deh. Oke. Kalau gue sih, kalau keluar dari zona nyaman ya berat banget dong pastinya. Kayak berusaha melakukan sesuatu di situasi yang membuat kita gak nyaman dan tertekan. Tapi beruntungnya si tokoh dalam film ini tuh punya sahabat yang dukung dia gak sih? Iya, bener banget tuh. Adanya sahabat, kita bikin lupa deh apa masalah yang terjadi pada kita. Bener banget. Konfliknya menarik banget ya guys dari kedua film ini. Thank you banget Akbar udah ngebuka mata kita soal puncak masalah ini. Oke guys, setelah drama dan air mata tumpah ruah, biasanya ada hikmah manis yang bisa kita petik. Kali ini kita dengerin nih dari Richness Lestari Daily yang udah siap banget buat bagi-bagi pesan dan inspirasi keren dari dua film ini. Richness, time to shine. Apa sih pelajaran paling nendang yang kita bisa ambil dari kedua film ini? Wah, pertanyaan yang bagus nih Lala.
Dari pelajaran ini dapat banget nih yang menginspirasi bagi aku. Yang pertama tuh ada pentingnya pendidikan. Misalnya pendidikan itu kan adalah kunci untuk masa depan supaya kita menjadi lebih baik dan lebih banyak lagi pengetahuan yang dapat kita serapi di kehidupan kita nanti. Yang kedua itu juga ada semangat pantang menyerah. Jadi jangan menyerah meski dalam kondisi sesulit apapun, karena perjuangan pasti akan membawakan hasil. Nah, yang ketiganya nih ada kerjasama dan kolaborasi. Dalam kehidupan kita ini, kita juga perlu nih yang namanya kerjasama dan berkolaborasi dengan orang lain, supaya ketika kita bekerja, kita dapat bisa saling mendukung dan dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Yang keempat itu ada kreativitas menghadapi rintangan. Selalu cari solusi kreatif untuk mengatasi masalah. Jadi kita bisa nih menyelesaikan solusi dengan kreatif. Yang kelima ada menghargai keberagaman. Menghargai keberagaman ini maksudnya setiap individu berpotensi sukses jika diberi kesempatan. Gitu teman-teman. Dan pesan yang paling utama ini adalah jangan berhenti berjuang, terutama dalam pendidikan dan kehidupan. Gitu Lala. Oke, menarik banget ya. Semoga pesan inspirasi ini bisa sampai ke pendengar semuanya dan bisa menjadi pelajaran hidup untuk kedepannya. Terima kasih, Richness. Iya. Wah, gokil banget sih pesan dan inspirasi dari Richness Daily tadi. Hari ini tuh kayak roller coaster perasaan gak sih? Tapi jangan dulu skip podcast ini karena kita bakal dengerin kesimpulan dari Rofiko Anzalia. Lanjut ya, gimana sih benang merah yang bisa kita tarik dari Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi? Sebelum-sebelumnya kan udah dijelasin sama teman-teman ya. Jadi sekarang aku akan menjelaskan kesimpulan besarnya, yaitu dari film Laskar Pelangi ini kan ngisahin perjuangan sekelompok anak-anak ya yang di Belitung, yang bersekolah di tengah keterbatasan ekonomi dan fasilitas. Mereka juga dibimbing sama guru-guru yang penuh dedikasi dan semangat. Dari film ini kita bisa belajar bahwa mimpi besar bisa lahir dari tempat yang sederhana, dan pendidikan, persahabatan, kerja keras, serta rasa percaya diri adalah kunci untuk mengubah masa depan. Semangat untuk bermimpi dan berusaha tidak boleh padam meski rintangan berat menghadang. Nah, untuk kesimpulan film Sang Pemimpi ini, Sang Pemimpi itu kan merupakan kelanjutan dari film Laskar Pelangi ya, dan film ini berfokus pada perjalanan remaja, si Ikal, Arai, dan Jimron dalam menanggapi mimpi mereka. Di film ini menekankan pentingnya tekad, pengorbanan, dan keberanian untuk bermimpi lebih tinggi lagi, meskipun berasal dari latar belakang yang sederhana. Dengan semangat pantang menyerah dan dukungan orang-orang terdekat, mimpi-mimpi besar akhirnya mulai terwujud. Jadi begitu kesimpulan yang bisa saya ambil dan teman-teman. Terima kasih. Baik, itu dia kesimpulan dari kedua film yang kita bahas hari ini. Terima kasih untuk Rofiko Anzalia. Sama-sama. Nah guys, dan itu dia obrolan seru kita tentang Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi. Semoga podcast ini bisa jadi reminder nih buat kita semua kalau mimpi itu gratis. Dan tugas kita cuma satu, yaitu jangan pernah berhenti bermimpi. Gue Angela Putri Aulianti pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya yang pastinya lebih gokil, lebih gila, lebih mengguncang jiwa. See ya, bye!